Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan bersama-sama berbincang bersama membahas mengenai Pancasila, yaitu membumikan Pancasila. Kali ini kita akan bersama-sama berbincang dengan salah satu narasumber kita, yaitu ada Bapak Ilmanuddin SPDI. Langsung saja tanpa panjang lebar, marilah kita sambut narasumber kita, Bapak Ilmanuddin SPDI. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu ada Bapak Ilmanuddin SPDI, salah satu tokoh pemuda yang ada di kampung saya, di desa saya, yaitu di desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Langsung saja kita sapa beliau. Ini dia Bapak Ilmanuddin. Apa kabar Bapak Ilmanuddin? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, karena di masa pandemi ini kita harus selalu untuk menjaga kesehatan kita. Karena pandemi belum usai, jadi kita harus selalu sehat ya Bapak. Baik, langsung saja Bapak, kali ini Bapak diundang di sini untuk bersama-sama kita berbincang bersama mengenai tentang sebuah Pancasila. Langsung saja ke pertama, yaitu apa arti Pancasila bagi Bapak? Karena sekarang ini banyak anak-anak generasi milenial yang kurang mengetahui lebih jelas tentang itu, apa itu sebuah arti sebuah Pancasila. Baik, bagi Bapak, apa sih arti sebuah Pancasila Bapak? Ya, terima kasih pada Mas Iqbal sebagai salah satu mahasiswa IAIN Syekh Hadrami Cirebon yang diberikan tugas untuk mewawancarai tentang Pancasila. Sebenarnya saya bukan tokoh pemuda desa Karangdempel, tapi pemuda biasa ya. Bapak lebih suka merendah ya Bapak? Ya mungkin seperti itu ya. Ya, baik, Karena Bapak. ada yang lebih hebat daripada saya di atasnya. Ya, bagi ada tokoh masyarakat yang lebih tinggi lagi gitu. Mungkin dibilang pemuda desa saja lah. Gitu ya, baik Bapak. Nah, kalau tokoh kayaknya saya melangkahi yang lebih atasnya saya. Iya, baik Bapak. Baik, mengenai tadi pertanyaan tentang arti Pancasila, bagi saya adalah sebuah ideologi ya. Ideologi atau falsafah dan pandangan hidup saya sebagai bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai tadi ideologi bangsa Indonesia. Itu saja mungkin Mas Iqbal pengertian menurut saya. Jadi adalah sebuah ideologi Untuk dijadikan ideologi bagi sebuah bangsa Indonesia. Nah, sekarang seberapa penting sih Pancasila ini bagi keutuhan negara Republik Indonesia ini, Bapak, menurut Bapak? Seberapa penting Pancasila? Seperti pengertiannya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa itu sangat penting sekali untuk bisa amalkan, diimplementasikan dalam setiap sendi-sendi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila tidak diterapkan, apa yang akan terjadi jika Pancasila ini tidak diterapkan di Indonesia? Saya kira dari sejarah Pancasila tersebut itu lahir dari adat istiadat atau leluhur, sudah ada dalam leluhur nenek moyang kita bangsa Indonesia, sehingga dengan secara otomatis praktek-praktek yang ada di lapangan, baik itu sosial antar manusia satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, itu pada dasarnya sudah mempraktekkan Pancasila. Sehingga perlu adanya pengetahuan secara materi bahwa inilah Pancasila yang harus kita pertahankan, yang harus kita amalkan sampai kapanpun kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, iya. Jadi memang sangat penting sekali ya Pancasila ini untuk keutuhan bangsa Indonesia ini. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang sangat luas ya Bapak. Luas dan besar ya.
dan juga mempunyai beberapa suku bangsa, mempunyai beberapa ratusan suku bangsa, ada ribuan pulau. iya, Itu besar, bangsa kita besar, Pak. bangsa sangat besar. Jadi memang Pancasila adalah yang paling cocok ataupun yang paling Ya, yang paling pas untuk negara untuk kita ini. ideologi kita ya, untuk ideologi bangsa negara. Iya, baik, terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya, apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah terrealisasikan di kalangan masyarakat yang ada di Karangdempel ini ataupun yang ada di masyarakat sekitar? Apakah nilai-nilai tersebut sudah mulai dilakukan ataupun mulai terrealisasikan oleh masyarakat kita ini yang ada di daerah Bapak terkhususnya? Mengenai realisasi nilai-nilai Pancasila di desa saya, Desa Karangdempel dan sekitarnya, saya kira ya menurut apa yang saya lihat dan pantau selama ini ya, saya tinggal di desa ini, saya kira realisasinya sudah ada ya, sudah terrealisasi ya. Banyak sekali bukti-bukti dan contoh-contohnya yang sudah ada ya. Kita saling bergotong royong ketika ada musibah, kita saling membantu. Itu adalah realisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Sila keberapa itu Bapak? Persatuan Indonesia, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satu dari contoh ya, salah satu contoh nilai-nilai dasar yang mencontohkan ketika ada yang terkena musibah seperti kejadian 2 hari yang lalu ya, yang sempat viral, ada angin puting beliung di iya, baik Bapak. Ya, di desa sana ya, di Kecamatan Losari, masih Kecamatan Losari, cuma beda desa. Itu banyak sekali ormas-ormas yang saling gotong royong, bahu membahu masyarakat sekitar itu untuk bisa meringankan beban para korban. Berarti antusiasnya sangat luar biasa ya. Itu merupakan salah satu nilai Pancasila itu tentang kemanusiaan. Betul. Selanjutnya ada lagi contoh mungkin yang mengenai tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di daerah Bapak. Tidak usah banyak-banyak. Tadi saja mengenai bencana tadi, itu di samping nilai kemanusiaan, saling menolong, karena tadi persatuan, adanya bencana, para ormas-ormas yang ada di sini ikut bersatu, itu merupakan salah satu dari nilai contoh dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan dari segala macam ormas, bendera ya, itu semuanya bahu membahu untuk saling membantu. Itu salah satu dari contohnya. Baik, berarti Pancasila memang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat ya. Ya, kalau menurut pandangan saya di desa saya dan sekitar desa saya itu sudah melaksanakan atau merealisasikan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekarang yang terakhir, gimana untuk selalu menjaga nilai-nilai Pancasila tersebut supaya tetap ada di lingkungan kita khususnya dan tetap ada di negara kita, karena Pancasila adalah ideologi bangsa yang memang sangat cocok dan sangat penting untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk menjaga nilai-nilai Pancasila itu ada pada diri kita masing-masing. Ya, baik. Nah, bagaimana kita bisa menjaga diri kita masing-masing? Kita sudah tahu ya, setiap diri kita, setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Beda-beda. Ada yang kecelakaan, ada yang korban, ada yang cuek-cuek saja. Ya, tinggal tokoh-tokoh masyarakat, ya, pejabat-pejabat ataupun dan yang lainnya, stakeholder yang lainnya, itu untuk bisa menyadarkan mereka-mereka yang masih belum menyadari apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Itu saja Bapak. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan saya. Sama-sama Mas Iqbal. Kita mungkin bisa bertemu di lain waktu ya Bapak. Iya, saya tunggu, saya terima dengan welcome. Mangga sambil ngopi silahkan. Ya, baik.
Perlu diketahui juga teman-teman, Bapak ini juga salah satu alumni dari YIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya. Tahun berapa Bapak? Alumni tahun berapa? Ya, saya lulusan tahun 2013. Ya, baik. Lulusan tahun 2013 di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jurusannya apa, Pak? Saya mengambil jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Waktu itu kajurnya itu masih Bu Suniti. Oh, baik itu ya. Ini sangat senior sekali, sudah lulusan sangat tua sekali mungkin ya. Sudah lama. Baik, terima kasih Bapak ya. Oke, sama-sama. Baik, pamit undur diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.